Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herudin di channel saya Rida Jaya Motor. Kali ini saya mau ngupdate lagi ke teman-teman untuk Scoopy injeksi ESP tahun 2021 new ya teman-teman ya. Ini ada servis untuk melakukan cleaning CVT ya, servis standar aja, nggak ada masalah apa-apa. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan ke teman-teman untuk masalah CVT di ESP tahun 2021 Scoopy ya, Honda Scoopy. Jadi terkadang ada sedikit trouble pada saat melakukan pelepasan rumahan roller, terutama di bagian covernya yang sering kali cekat ya. Ini saya baru ketiga kalinya untuk ngelepas bagian CVT ini ya, dan rata-rata bagian cover ini terlalu cekat pada saat masih terpasang. Tadi saya tidak kasih lihat sih ke teman-teman karena ngelepasnya susah banget ya. Saya kudu pakai tracker ya. Kalau pakai obeng bisa dicongkel pelan-pelan ya. Dia mentok di bagian ujung sebelah sana ya. Jadi kalau ngelepasnya tuh keras banget gitu. Nggak seperti pada Scoopy tahun 2020 dan 2019 atau 2015 yang mudah sekali kita lepaskan. Oke, kita nyalakan aja blitznya ya. Kasus ini terjadi akibat adanya permasalahan di bagian as engkol, poros as engkol. Di sini ada terjadi korosif. Dan memang untuk desain Scoopy New tahun 2021 di bagian ujung sini ya, di bagian as bagian ukuran dalam ini ya, pakai fokus ini di bagian ini. Di sini memang diameternya agak sedikit besar sedikit ya. Kenapa? Tujuannya supaya cover roller ini tidak mengalami oblak atau menimbulkan efek bunyi pada saat sistem sentrifugal itu berotasi ya. Itu tujuannya. Tetapi ada efek sampingnya pada saat kita melakukan pelepasan itu agak sulit. Jadi solusinya seperti apa teman-teman ya? Apabila motor ini habis kena banjir otomatis susah banget deh, pasti susah banget dilepas. Kenapa? Karena ada bagian porsi berkarat di bagian cover roller ini ya. Jadi kita amplas sedikit sebelum kita lakukan pemasangan. Kita amplas sedikit, kasih sedikit grease, sedikit sekali grease, jangan sampai melebar, sedikit sekali ya, supaya tidak menimbulkan efek karat. Dia press tapi tetap masih bisa dilepaskan ya. Dia press tapi masih bisa kok dilepaskan. Tetapi kalau kita tidak lakukan pengamplasan atau dikasih grease sedikit, nanti pada saat pelepasan selanjutnya akan sulit ya, yakinlah akan sulit ya. Memang tujuannya bagus, cuman pada saat kita melakukan servis agak sedikit ribet gitu aja ya. Ini kelemahan di bagian, ada kelemahan ada kelebihan juga ya di bagian Scoopy tahun 2021 ini. Karena sebelum-sebelumnya rumahan roller ini sering oblak, sering menimbulkan efek bunyi kletak-kletak pada saat idle speed ya, itu. Dan untuk bagian rollernya dia ada sedikit perubahan desain ya. Ini roller standar dari Scoopy 2021 ya. Nih di bagian sini dia dia plong, tapi di bagian di sini cover rollernya penuh dengan bagian mika, ditutupi bagian mika ya. Ini roller ini terbuat dari mika plastik, campuran mika plastik kayak elastisitas gitu ya, untuk menutupi bagian besinya ini ya. Mungkin tujuannya ini agar sentrifugalnya lebih terfokus sama akselerasinya lebih dapat. Tapi banyak juga teman-teman youtuber lain yang mempunyai analisa ini bisa disilang untuk racing dan lain sebagainya. Tapi saran saya kita menggunakan roller standar itu lebih baik ya, karena sudah dihitung dari pabrikan sedemikian rupa ya. Oke, untuk di bagian CVT saya rasa tidak ada perubahan yang signifikan ya teman-teman ya. CVT nya masih standar seperti yang sebelum-sebelumnya, cuman saja untuk kampas gandanya dia lebih action ya, lebih padat ya. Untuk berat CVT nya juga dia lebih berat ya, seperti dia lebih berat, jadi kampas gandanya ini lebih berat. Jadi pada saat dia melakukan sentrifugal, oven kampas ganda ke rumah lonceng itu tidak menimbulkan efek getar seperti pada Scoopy yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia sudah hampir menyerupai desain kampas ganda dari Yamaha ya.
Kalau Honda Scoopy yang aslinya yang 2019 2015 itu kampas gandanya nggak terlalu berat gitu loh, desainnya juga nggak terlalu padat. Kalau saya lihat dia sudah desainnya sudah lumayan padat, dan dia menggunakan produk dari Exendi. Yang paling sering menggunakan produk dari Exendi ini Yamaha teman-teman ya. Sekalinya Honda kepincut juga pengen menggunakan produk dari Exendi ya untuk kampas gandanya ya. Kalau untuk versi VT-nya tetap standar ya, sama saja. Ini saya nggak open tadi, nggak buka ya. Intinya untuk melakukan servis CVT pada Scoopy ini seperti biasa saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya saja yang kita perlu tandain di bagian ini ya, cover rollernya. Oke, untuk pemasangan rollernya simpel kok teman-teman ya. Teman-teman perhatikan yang bagian tertutup penuh menghadap tengah ya. Intinya berpasangan lah ya. Oke, kepala sama kepala, kaki sama kaki ya. Ini kaki, ini kepala sama kepala, kepala sama kepala, ceritanya gitu aja. Jadi sistemnya berpasangan. Oke. Oke, simpel sekali. Oke, sip, gitu aja untuk pemasangan rollernya. Dan untuk panbelnya, ingat teman-teman ya, biasanya teman-teman kalau melakukan servis ya, tidak memperhatikan arah panbel ya. Biasakan kita harus perhatikan arah panbel. Memang dari Honda tidak ada aplikasi penggunaan panas seperti halnya pada panbel-panbel Yamaha. Tetapi kita bisa perhatikan arah tulisannya. Apabila arah tulisannya seperti ini teman-teman, oke, seperti ini, pada saat pelepasan dan pemasangan seperti itu juga, jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kalau tulisannya seperti ini ya seperti ini, kalau tulisannya seperti ini ya seperti ini. Kenapa? Karena pada saat pemakaian di atas 5.000 km itu pasti ada perbedaan keausan ya, antara bagian panbel di bagian dalam sama bagian luar. Itulah kenapa pada saat selesai servis CVT ada timbul efek bunyi kasar, kayak bunyi karet kegesek. Kenapa? Karena bagian porsi derajat dari panbel ini sudah mengalami keausan di bagian dalam. Karena ini kan yang sering tertekan. Rumah roller kan bekerja, itu loh. Rumah roller bekerja, ya. Jadi yang paling sering ketekan duluan itu di bagian dalam, ya. Di bagian luarnya cuman ngikutin porsi tekanan di bagian tekanan sentrifugal dari bagian dalam. Jadi panbel ini jangan dianggap sepele, supaya hasil dari servis CVT teman-teman itu good, dalam artian kondisinya bagus, jadi tidak menimbulkan efek gesekan karet yang kasar. Memang kalau efek gesekan karet memang nggak seberapa sih, paling dia jalan beberapa kilometer, katakanlah 10 atau 20 km, bunyinya akan hilang mungkin ya. Tetapi kalau customernya komplain pada saat itu juga kan nggak enak, bingung cari caranya bagaimana, sedangkan alat-alatnya, komponen-komponennya masih bagus nih ya. Kilometer motor yang diservis baru 10.000 ya kan, mungkin bingung. Ternyata cuman gara-gara penempatan panbel yang tidak sesuai pada saat dilakukan pelepasan dan pemasangan itu salah gitu. Oke, jadi jangan dianggap remeh karena teman-teman tidak ada panahnya udah anggap remeh, itu bukan seperti itu. Oke, setelah itu saya tidak jelaskan untuk bagian pemasangan ya teman-teman. Kalau untuk pemasangan ya teman-teman sudah paham lah ya, yakinlah teman-teman sudah paham. Tapi daripada ketimbang nanggung, saya perlihatkan aja viewnya untuk pemasangan. Maaf ya teman-teman, saya banyak ngomong karena tidak mungkin saya menjelaskan sesuatu hal kalau saya cuma diem aja gitu loh, nggak bisa kan. Jadi harus saya banyak menjelaskan ke teman-teman supaya teman-teman paham. Ini khusus untuk pemula, kalau ahli skip aja bos ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan viewnya teman-teman.